Lestari, wanita cantik yang begitu mencintai wastra dan kebudayaan Indonesia. Awalnya Laili ialah seorang fotografer yang kerap mengcapture momen berharga saat ia melakukan perjalanan ke daerah-daerah. Tak main-main, sebagai fotografer ia telah mengeluarkan 3 buku tentang fotografi, di antaranya buku saku fotografi, Baby and Kids Photography, and Still Life Photography. Saya keliling Indonesia untuk memotret human interest, dan di situ saya melihat banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang sangat beragam dan sangat menarik. Setiap saya berkeliling Indonesia itu saya belajar tentang keseniannya, kemudian juga wastra Nusantara dan juga kuliner tradisionalnya. Beragam sekali yang kita temui budaya Indonesia. Setiap tempat, setiap lokasi itu memang mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda, dan ciri khas tersebut punya keunikan yang memang satu sama lain saling berbeda. Dari sekian banyak ia dapat dan pelajari dalam perjalanan budaya yang dilakukan, ibu dari 2 anak ini semakin jatuh cinta dengan wastra Indonesia yang tiap daerah punya keunikan sendiri. Dan ia pun merekam semua perjalanan budayanya dan semakin menemukan keberagaman wastra dan budaya. Karena wastra itu setiap daerah punya motif dan juga punya filosofi yang berkaitan dengan budaya satu sama lain. Seperti wastra kulit kayu itu betul-betul luar biasa, sangat keren banget, unik, dan di sana itu mengandung nilai budaya yang sangat tinggi, dan di sana juga masih sangat jarang ya limited edition terekspos gitu loh. Banyak yang belum tahu, dan ketika saya datang ke Sulawesi Tengah di sana betul-betul sangat terharu melihat langsung proses pembuatannya yang begitu sulit. Kemudian juga memang yang membuatnya juga tidak banyak, hanya beberapa orang saja, dan sampai sekarang ini masih bertahan. Salah satu wastra lagi yang sangat unik di Indonesia adalah di Buleleng, Bali. Di situ namanya tenun dari Desa Sembiran, dan ini adalah salah satu kain sakral di daerah Bali, dan masih jarang sekali yang membuat hanya satu kelompok tertentu. Kita juga kalau misalnya memilikinya itu memang tidak mudah. Di situ prosesnya memang dengan cara menenun, kemudian ditenun oleh ibu-ibu setempat, dan memang kainnya itu juga penuh dengan nilai budaya dan digunakan oleh mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai budaya. Kain tenun sintang di Said Panjang ini juga merupakan kain wastra yang sangat populer di Kalimantan, dan pembuatannya juga tentunya sangat tradisional, dibuat oleh ibu-ibu di Said Panjang. Di rumah betang mereka melakukan aktivitas setiap hari adalah menenun, kemudian setelah ditenun selama waktu yang tidak sebentar, mereka akhirnya menggunakan kain-kain itu untuk kegiatan adat. Memang batik ini sangat populer ya, wastra yang juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan saya sudah beberapa kali ke tempat batik juga, terakhir itu ke Cirebon, dan di sana saya banyak belajar proses pembuatan batik. Di sana juga saya banyak belajar juga bagaimana membuat motif batik Cirebon seperti barong, kemudian juga mega mendung dan juga wadasan. Berbicara tentang budaya Bali, mungkin banyak sekali orang yang sudah paham ya, dan juga sudah sangat familiar. Dan kemarin saya mengunjungi beberapa puri besar di Bali, salah satunya adalah puri di Karangasem. Di situ saya menikmati untuk tari-tariannya, kemudian juga ada beberapa wastranya khas dari Karangasem yang akhirnya bisa menjadi koleksi saya, karena di situ wastranya itu juga walaupun di Bali setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing. Selain itu juga Puri Kanginan. Puri Kanginan ini ada budaya yang sangat kental di puri ini. Saya ketemu dengan keluarga kerajaan, di sana ada perjamuan makan dengan makan-makan tradisional. Kemudian juga memang mereka punya koleksi wastra yang sangat banyak, dan di situ setiap wastranya itu juga memang punya sejarah panjang untuk mereka, dan saya banyak belajar di situ untuk mempelajari lebih detail lagi tentang proses. Dan juga di suku Buol ini memang di sana masyarakatnya betul-betul kekerabatannya sangat tinggi dan juga toleransinya sangat tinggi. Di sana ada beberapa agama tapi hidup sangat rukun. Kemudian juga di sana budayanya ini masih terjaga sampai sekarang, budaya menanam padi namanya. Saat saya berkunjung ke Desa Lunguto di Buol, masyarakatnya
betul-betul sangat masih tradisional di sana, dan upacara menanam padi ini dilakukan oleh masyarakat Lumuto itu ketika bulan purnama. Dalam perjalanan ke Kalimantan Barat, saya datang ke sebuah desa di Sungai Utik dan bertemu dengan Apai Jangkut. Di sana mempelajari budayanya, mempelajari wastranya, dan mempelajari keseharian mereka. Begitu sangat tradisional, begitu sangat menarik. Di situ disuguhkan dengan berbagai macam hidangan makanan tradisional yang langsung dari hutan. Kita juga bermain di sungai, menikmati alam yang luar biasa sangat indah. Dari perjalanan budaya yang dilakukan, mengkoleksi berbagai jenis wastra Indonesia yang ia koleksi di kediamannya, membuat ia tergerak ingin menjadi seorang fashion designer. Dan saat ini, ia telah mengeluarkan fashion label yang menampilkan wastra menjadi bentuk yang modern dan fashionable dengan label Layli In. Itu saya terinspirasi untuk membuat wastra Indonesia tampilannya supaya tidak terlalu kaku, tapi juga bisa masuk ke dalam bentuk fashion yang lebih stylish, dan juga ketika dipakai, terutama untuk generasi muda tuh, jadi lebih terlihat nyaman dan juga keren seperti itu. Tak pernah main-main dengan apa yang sudah dikerjakan, ia ikut dalam pagelaran bergengsi Front Row Paris 2022 dengan mengangkat kain tenun Sunda dalam koleksi bertajuk Haven Wind from East Indonesia, di mana ia terinspirasi dari perjalanannya berkeliling Indonesia untuk mengenalkan budaya Indonesia. Ya, luar biasa sekali ketika perjalanan ke Paris dan fashion show di Paris, karena waktu itu betul-betul saya melihat bahwa orang-orang di Eropa begitu sangat excited melihat fashion etnik dari Indonesia, fashion wastra, dan saat itu saya membawa tenun Sumba, di mana mereka juga merasa teredukasi bahwa tenun Sumba ini bukan hanya bentuk fashionnya aja yang saya tampilkan dengan sangat elegan dan juga casual dan juga stylish, namun banyak sekali filosofi yang saya juga sampaikan ke mereka, dan untuk memiliki karya-karya saya mereka begitu sangat bangga karena di situ ada sebuah nilai di dalam selembar kain, nilai budaya dan juga nilai filosofi yang sangat mendalam. Ini lebih kepada koleksinya adalah modest wear, dan di situ saya menggunakan kain tenun Sumba, kemudian ada sedikit lurik sebagai aksen, dan juga di situ saya menggunakan batu-batuan agar kesannya tidak terlalu kaku, dan ini bisa digunakan untuk formal atau semi formal. Dari sekian perjalanan budaya yang dilakukan, murni ia lakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk melestarikan budaya Indonesia. Saya melakukan perjalanan budaya, kemudian juga membuat konten budaya dan juga men-share ke media sosial, itu memang keinginan pribadi karena saya tergerak ketika saya melihat langsung dengan budaya yang juga banyak sekali masyarakat yang belum tahu tentang budaya Indonesia, dan di sini saya melakukannya betul-betul panggilan dari hati saya tanpa sesuatu apapun, karena ini memang murni untuk saya share dan edukasi kepada masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian juga saya ingin supaya seluruh masyarakat Indonesia semakin bangga melihat budaya Indonesia ini. Untuk dedikasinya tersebut, maka ia amat layak meraih apresiasi dalam Lifestyle Awards 2022 untuk kategori budaya. Perasaannya yang pasti saya sangat bangga sekali dan sangat bersyukur karena wastra Indonesia ini sekarang tampilannya bukan seperti zaman dulu, jadi sekarang lebih fashion, lebih dynamic dan juga lebih stylish, dan wastra Indonesia, budaya Indonesia mudah-mudahan semakin banyak yang mencintai. Ini saatnya adalah untuk edukasi ya, terutama ke generasi muda yang ada di Indonesia, bahwa budaya Indonesia ini keren, budaya Indonesia ini, budaya kita ini patut diapresiasi. Siapa lagi yang akan bangga selain diri kita sendiri?